Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Tokoh-tokoh Leksikologi Arab dengan Ustadz Agung Yusuf MED sebagai dosen pengampu. Hasil diskusi ini berbentuk PPT disusun oleh Talita Nadira Sania dan M. Mubarok. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian leksikologi. Leksikologi merupakan ilmu linguistik era kontemporer. Berasal dari bahasa Inggris yang berarti studi mengenai bentuk, sejarah, dan arti kata-kata. Kemudian, secara bahasa berasal dari kata leksikon yang berarti kamus atau mu'jam, dan logos yang berarti ilmu. Jika dalam bahasa Inggris disebut dengan leksikologi, maka dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu al-ma'ajim, yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kamus. Secara eksplisit, kedua ini memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh. Namun sebenarnya definisi ilmu al-ma'jim lebih luas. Terlebih lagi jika melihat definisi dari Hilmi Khalil, ia mengatakan bahwa ilmu mu'jam merupakan salah satu cabang ilmu linguistik modern yang mengkaji tentang kosakata suatu bahasa dan memiliki dua bidang dasar, yaitu teoritis dan juga praktis. Kemudian kita masuk ke pembahasan utama, yaitu tokoh-tokoh leksikologi Arab. Yang pertama ada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dikenal dengan Al-Farahidi. Khalil merupakan salah satu ulama terbesar di bidang ilmu bahasa Arab karena ia menguasai banyak keilmuan seperti sintaksis, sastra Arab, dan tata bahasa. Dan kedua ada Abu Amr Al-Syaibani. Abu Amr adalah ulama yang paling memahami dialek dan bahasa bangsa Arab. Bahkan, ia dikenal sebagai ulama yang paling paham tentang kalimat-kalimat asing atau gharib. Tokoh yang ketiga yaitu Abu Mansur Al-Azhari, memiliki gelar Al-Harawi, sedangkan nama populernya adalah Al-Azhari. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Al-Azhar, seorang ulama fikih terkemuka di Khurasan. Abu Mansur Al-Azhari tumbuh besar di daerah Qoromitoh, sebuah kawasan di Hawazin di mana penduduknya selalu berkomunikasi dengan bahasa Arab Fusha. Yang keempat ada Ismail bin Qasim Al-Qali Al-Baghdadi. Gelar Al-Qali di belakang namanya karena ia sering bergaul dengan kabilah bernama Qali-Qali di Baghdad. Sedangkan julukan Al-Baghdadi ditunjukkan oleh penduduk Al-Andalusia kepada Ismail ini. Tokoh yang kelima yaitu Ibnu Duraid, dikenal sebagai pakar bahasa dan sastra Arab. Ia gemar mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menuntut ilmu bahasa dan memperkuat tesisnya. Kemudian ada Ibnu Jini. Ia adalah ulama terkenal di bidang ilmu nahwu dan sastra. Ayahnya bekerja sebagai pembantu setia seorang hakim, tetapi meskipun demikian, status sosial itu tidak menyurutkan Ibnu Jini menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kemudian ada Ismail bin Hamdan Al-Jauhan. Saat dia telah masuk ke Irak, ia berkelana ke Hijaz menuju ke pedalaman desa Badui untuk mempelajari dialek bahasa Arab, yang mana kebahasaan itu masih fasih dan tidak terkontaminasi oleh dialek-dialek para pendatang. Yang kesembilan ada Ibnu Manzur Al-Afriqi. Adalah seorang pakar di bidang bahasa Arab, sejarah, dan fikih. Kehebatan Ibnu Munzir tampak pada karya tulisnya bernama Kamus Lisan Al-Arab, sebuah kamus yang paling besar dan lengkap di zamannya yang sanggup menampung semua kaidah atau kandungan dari kamus-kamus sebelumnya. Setelah itu ada Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi. Ia lebih populer dengan sebutan Al-Fairuzabadi. Dia merupakan penyusun kamus lisan Al-A'rab. Setelah itu ada Butrus Al-Bustani. Sejak kecil ia telah gemar belajar ilmu-ilmu agama, terutama ilmu bahasa. Butrus ini tergolong ulama yang produktif. Ia mampu menulis karya ilmiah yang memberi kontribusi keilmuan bagi generasi sesudahnya. Setelah itu, yang ke-12 ada Louis bin Nuqala. Ia adalah salah satu pastor dan penganut Kristus. Ia mulai studi kelanjutannya di Fakultas Kristen di Beirut. Lalu ia belajar ilmu filsafat di Inggris dan melanjutkan ke Prancis untuk belajar teologi. Louis mampu berkomunikasi dalam bahasa asing. Kemudian pada tahun 1906 ia diangkat menjadi direktur surat kabar Al-Bashir. Tokoh selanjutnya yaitu Abdullah Al-Ulayali, salah satu guru besar di bidang bahasa dan fikih. Pemikiran dan ide-idenya yang kreatif
dalam hal leksikologi dituangkan ke dalam karyanya yang berjudul Pengantar Studi Arab dan Tata Cara Menyusun Kamus Baru yang telah diakui oleh para ulama bahasa. Kemudian ada Ali bin Muhammad Al-Jurjani. Dia memiliki kecerdasan yang membuat kagum gurunya. Karena itu, gurunya tersebut yang bernama Syekh Mubarak menghimbau Ali untuk belajar ke guru yang lainnya. Salah satunya adalah Syekh Ali bin Muhammad Al-Fanari. Setelah itu ada Ibnu Sidah. Beliau adalah salah satu pakar di bidang bahasa dan sastra. Konon beliau dikenal buta seperti halnya sang ayah, tetapi kekurangan fisiknya sedikit pun tidak mengurangi semangatnya belajar bahasa. Sejak muda ia telah sering mengubah syair dan belajar ilmu kosakata. Dan yang terakhir ada Ibnu Sikit. Ibnu Sikit ini nama aslinya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq. Sebenarnya Al-Sikit adalah gelar ayahnya yang disematkan kepada ayahnya sebab ia pendiam. Ibnu Sikit banyak menulis kamus-kamus ma'ani atau tematik antara lain Al-Addad yaitu antonim, Al-Hasyarat serangga, An-Nabat tumbuhan, Al-Wash binatang luas dan lainnya. Semua karya tulis berjumlah 40 buku. Karya terbesarnya yaitu berjudul Islah Al-Mantiq, sebuah buku yang memuat ilmu bahasa dan logika yang paling baik di Baghdad pada era Ibnu Sikit. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa diketik pada kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.